Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil analisis desain UI UX dan sitemap desain mapping. Dari saya dulu, perkenalkan, nama saya Naufal Gafnatif Hanafi dengan NIM 2533 Saya Alfi Mariani dengan NIM 25330733. Saya Nima Prima Sekolah dengan NIM 25330731. Baik, yang pertama saya akan mempresentasikan analisis desain UI UX pada aplikasi CapCut. Masuk pada latar belakang, CapCut merupakan salah satu aplikasi editing video yang sangat populer dan dikembangkan oleh ByteDance. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur editing seperti memotong video, menambah efek, teks, musik, filter, dan fitur berbasis AI seperti auto caption dan cutout otomatis. CapCut dipilih sebagai objek pengamatan karena memiliki tampilan latar muka yang menarik, mudah digunakan, dan sering dipakai dalam editing video harian maupun konten media sosial. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami bagaimana CapCut merancang UI dan UX sehingga pengguna dapat mengedit video dengan cepat dan nyaman. Analisis desain UI. Pada bagian UI, CapCut mengalami perubahan besar dibanding versi sebelumnya. Jika bisa dilihat, tampilan dulu lebih sederhana daripada tampilan yang sekarang. Jika dulu CapCut menggunakan tema warna gelap seperti hitam dan abu-abu, pada versi terbaru tampilannya berubah menjadi biru dan putih yang terlihat lebih modern dan bersih. Tombol proyek baru tetap berada di tengah, namun kini tampil dengan warna biru gradasi yang lebih menarik dan mudah dilihat, sehingga tetap mempertahankan prinsip aksesibilitas. Menu-menu seperti template, AutoCAD, keterangan otomatis, dan tools editing lainnya tetap disusun secara hierarkis dan intuitif. Desain icon versi terbaru kini lebih halus dan minimalis mengikuti gaya UI modern. Selain warna, CapCut juga meningkatkan konsistensi visual pada tiap halaman. Penggunaan kombinasi biru putih membuat tampilan lebih nyaman dan memudahkan pengguna dalam navigasi. Selanjutnya, analisis desain UX. Dari sisi UX atau pengalaman pengguna, CapCut masih menjadi aplikasi editing yang sangat mudah dipahami. Editing dapat dilakukan dengan drag and drop dan menggunakan dapat melihat hasil perubahan secara langsung. Fitur AI seperti auto caption sangat membantu mempercepat proses pembuatan teks. Dengan satu klik saja, CapCut bisa menghasilkan subtitle otomatis yang cukup akurat. Selanjutnya, masalah UX pada aplikasi CapCut. Pengalaman pengguna CapCut secara keseluruhan sangat baik. Aplikasi ini menawarkan alur editing yang mudah dan sistem drag and drop yang membuat proses pemotongan dalam penggunaan video terasa cepat. Fitur auto caption dan AI cutout sangat membantu dalam mempercepat proses editing. Selain itu, CapCut juga memiliki umpan balik atau feedback visual yang jelas seperti progress bar saat rendering dan notifikasi selesai ekspor. Namun, terdapat beberapa fitur yang sebelumnya gratis kini berubah menjadi berbayar. Di sini contohnya ada transformasi, ubah bingkai, stabilikan, dan pelacakan kamera. Hal ini sedikit membatasi kebebasan pengguna dalam menggunakan fitur-fitur lanjutan tanpa biaya tambahan. Berdasarkan pengamatan beberapa kendala kecil ditemukan dalam penggunaan aplikasi CapCut. Pertama, beberapa teks pada aplikasi CapCut pada efek dan template itu terlihat kecil fontnya, terutama pada bagian efek, sehingga sulit dibaca pada layar kecil. Solusi yang dapat dilakukan adalah menambahkan opsi penyesuaian ukuran teks. Selanjutnya, terlalu banyak promosi dalam iklan sering muncul saat kita akan mengekspor video yang akan kita simpan. Itu nanti akan masuk ke promosi iklan dulu, baru ke penyimpanan. Ada lagi, di saat kita tidak sengaja keluar aplikasi CapCut, itu akan muncul lagi
iklan promosi seperti di gambar, sehingga mengganggu kenyamanan saat mengedit. Solusinya, CapCut sebaiknya mengurangi frekuensi iklan, menempatkannya hanya di awal penggunaan atau menyediakan opsi berlangganan bebas iklan agar proses editing lebih lancar dan fokus. Selanjutnya saya akan masuk ke materi kedua, yaitu set mapping pada aplikasi Traveloka. Set mapping ini dibuat untuk menggambarkan alur navigasi dan susunan susunan menu pada aplikasi Traveloka. Namun sudah saya sesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa. Di sini yang pertama ada menu beranda atau home. Pada bagian beranda atau home, pengguna disajikan beberapa fitur utama seperti promo mahasiswa, ada fitur edukasi, rekomendasi destinasi, registrasi, dan login, agar pengguna bisa masuk dan menyimpan riwayat perjalanan mereka. Menu home berfungsi sebagai titik awal akses menuju berbagai layanan lainnya. Dan yang kedua, di sini ada jelajah atau explore. Pengguna dapat menemukan layanan transportasi seperti tiket pesawat, tiket kereta, ojek kampus. Selain itu, terdapat fitur tambahan berupa peta ketersediaan real time. Pada menu ini juga terdapat akses menu registrasi atau login. Menu explore ini membantu pengguna memilih jenis transportasi dengan cepat. Dan yang ketiga ada menu transportasi. Berikutnya adalah menu transportasi. Di menu ini terdapat berbagai paduan seperti tutorial penggunaan Traveloka, ada video edukasi mahasiswa, dan juga hak mahasiswa. Menu ini bertujuan untuk memberikan bantuan dan pemahaman kepada pengguna baru maupun lama tentang penggunaan layanan transportasi di aplikasi. Dan yang keempat ada paduan dan edukasi. Pada menu paduan dan edukasi, terdapat fitur-fitur seperti kolaborasi penggunaan Traveloka, ada juga event dekat kampus, ada promo hemat mahasiswa, serta budget planner. Menu ini berfokus pada kegiatan edukasi, informasi event, dan tips hemat bagi mahasiswa dalam menggunakan transportasi maupun layanan lain di Traveloka. Dan yang kelima ada program kampus Traveloka. Di sini di dalamnya terdapat kolaborasi kampus di dalamnya terdapat kolaborasi kampus partner, event edukasi Traveloka, serta Traveloka Ambassador. Fitur ini dibuat untuk mendukung kegiatan kampus seperti seminar, workshop, maupun kolaborasi antara Traveloka dan dunia pendidikan. Dan yang terakhir ada akun saya. Pada menu ini, pengguna bisa mengakses riwayat pemesanan, budget planner, serta fitur-fitur simpan tiket. Menu ini berfungsi untuk mengatur informasi pribadi dan mengakses daftar perjalanan yang pernah dilakukan. Dengan susunan set mapping seperti ini, aplikasi Traveloka menjadi lebih mudah dipahami, terutama bagi mahasiswa yang membutuhkan akses cepat terhadap promo, edukasi, dan layanan transportasi. Struktur ini membantu pengguna berpindah dari satu layanan ke layanan lain dengan lebih cepat dan efisien. Sekian presentasi dari saya. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu di sini saya ingin mempresentasikan laporan hasil analisis user interface UI dan user experience UI dari aplikasi Meitu. Latar belakangnya itu, kemajuan teknologi informasi telah menghasilkan berbagai aplikasi digital yang menawarkan kemudahan dalam berbagai bidang, termasuk pengeditan foto dan video. Saat ini pengguna tidak hanya membutuhkan aplikasi yang fungsional, tetapi juga memiliki tampilan yang menarik dan mudah digunakan. Salah satu aplikasi populer di bidang pengeditan foto adalah Meitu.
Aplikasi ini menawarkan beragam fitur seperti beauty, AI, art, collage, dan video editing yang membantu pengguna menghasilkan karya visual dengan cepat dan menarik. Tujuannya yaitu adalah menilai kualitas tampilan antar muka atau UI berdasarkan warna, tata letak, dan tipografi. Menganalisis yang kedua, menganalisis pengalaman pengguna UX berdasarkan kemudahan alur navigasi dan respons sistem. Yang ketiga, mengidentifikasi kendala yang dapat mengganggu kenyamanan pengguna. Keempat, memberikan rekomendasi perbaikan agar tampilan dan pengalaman pengguna dapat ditingkatkan. Pembahasan dari hasil analisis saya yaitu yang pertama adalah dari UI, tata letak dan tampilan. Tampilan antar muka aplikasi Metro ini menonjol dengan desain berwarna merah tua yang dikombinasikan dengan ikon putih. Pada halaman utama terdapat beberapa fitur utama seperti foto, kamera, pecantik, collage, editing video, dan collage video. Letaknya dibuat simetris dengan bentuk kotak besar agar mudah dikenali oleh pengguna. Namun tampilan beranda terasa padat karena menampilkan fitur utama, tambahan, dan promosi secara bersamaan tanpa jarak visual yang memadai. Hal ini membuat pengguna sulit fokus pada fitur penting dan menyebabkan tampilan terlihat berat. Ya, mungkin sedikit tampilan dari beranda aplikasi itu. Yang kedua, dari segi warna dan kontras. Dari segi warna, kombinasi merah tua dan hitam memberikan kesan elegan dan profesional. Warna merah digunakan untuk menarik perhatian pengguna dari fitur utama, sedangkan latar belakang gelap membantu menonjolkan kontras. Meski demikian, beberapa ikon putih mode gelap tampak kurang jelas. Penambahan efek cahaya lembut atau highlight di sekitar ikon utama dapat meningkatkan keterbacaan serta memperjelas fungsi visual setiap elemen. Yang ketiga, tipografi. Jenis huruf yang digunakan itu sudah selaras dengan tampilan aplikasinya, yaitu sederhana dan mudah dibaca. Namun ukuran teks pada beberapa bagian seperti AI transformasi dan font anabul cenderung lebih kecil, sehingga menurunkan kenyamanan visual, terutama bagi pengguna yang memakai layar berukuran kecil. Penyesuaian ukuran font dan pemberian ruang antar baris akan meningkatkan keterbacaan serta kenyamanan pengguna. Yang keempat adalah ikon dan gambar. Ikon-ikon dalam aplikasi Metro sudah menggambarkan fungsinya dengan baik dan menggunakan gaya yang konsisten. Gambar pratinjau fitur seperti AI transformasi dan footbar enable menambah daya tarik visual, akan tetapi terlalu banyak ikon dan elemen gambar yang ditampilkan sekaligus dalam satu layar membuat tampilan terasa penuh. Sebaiknya dilakukan penyusunan ulang posisi ikon dengan memperhatikan keseimbangan ruang agar tampilan lebih rapi dan mudah dipahami. Yang kelima yaitu konsistensi dan hierarki visual. Secara umum, aplikasi Metro sudah konsisten dalam penggunaan warna, gaya ikon, dan bentuk tombol. Namun, hierarki visual belum sepenuhnya teratur. Fitur utama, fitur tambahan, dan bagian promosi terlihat seimbang secara tampilan, sehingga pengguna baru sulit membedakan prioritas fungsi utama. Penambahan pembatas warna atau pemisahan antar bagian dapat membantu memperjelas struktur tampilan dan meningkatkan efektivitas navigasi. Poin yang kedua yaitu analisis user experience atau UX. Yang satu adalah kemudahan penggunaan. Dari segi kemudahan penggunaan, aplikasi itu tergolong mudah dipahami. Pengguna dapat langsung memilih foto, melakukan pengeditan, dan menyimpan hasil tanpa langkah yang rumit. Antar muka yang sederhana membuat proses penggunaan terasa cepat. Namun pada versi gratis seringkali mensulitan promosi fitur premium aplikasi, promosi fitur premium yang dapat mengganggu kenyamanan pengguna selama proses pengeditan berlangsung. Yang kedua yaitu alur navigasi. Struktur navigasi Metro dibuat jelas dan mudah dipahami. Menu utama seperti beranda, jelajahi, kreasi AI, dan akun dari bawah layar, sehingga pengguna dapat berpindah halaman dengan cepat. Namun beberapa fitur berbasis AI belum memiliki indikator progres, sehingga pengguna tidak mengetahui status pemrosesan saat fitur sedang digunakan. Penambahan indikator ini akan membantu pengguna memahami alur kerja sistem. Yang ketiga adalah feedback dan respon sistem. Aplikasi itu memberikan umpan balik yang cukup baik. Setiap efek atau filter yang diterapkan langsung terlihat pada layar, dan sistem memberikan notifikasi setelah penyimpanan berhasil dilakukan. Meski begitu, fitur AI masih belum menampilkan animasi dan tanda visual saat
proses berjalan sehingga pengguna bervariasi mengira aplikasi berhenti bekerja. Indikator progres sederhana akan membuat interaksi lebih transparan dan nyaman. Yang keempat adalah efisiensi waktu. Waktu respon aplikasi itu tergolong cepat pada fitur seperti crop dan adjust. Namun fitur berbasis AI atau efek online memerlukan waktu pemrosesan yang lebih lama karena tergantung pada koneksi internet. Hal ini dapat menurunkan efisiensi waktu terutama bagi pengguna dengan jaringan yang tidak stabil. Yang kelima adalah kepuasan dan etika pengalaman pengguna. Secara keseluruhan pengguna merasa puas dengan hasil pengeditan foto dan kemudahan fitur yang ditawarkan. Akan tetapi versi gratis aplikasi ini menampilkan iklan dalam frekuensi tinggi. Namun beberapa iklan yang tidak relevan seperti konten judi online, kondisi ini dapat menurunkan kenyamanan serta menyalahi etika pengalaman pengguna. Temuan masalah dan rekomendasi di sini. Poin pertamanya adalah kepadatan tampilan ganda. Di sisi tampilan halaman utama aplikasi itu terlalu padat karena memuat banyak fitur dan promosi dalam satu layar. Hal ini menyebabkan pengguna kesulitan menentukan fokus utama saat pertama kali membuka aplikasi. Sebaiknya tata-tata diperbaiki dengan memberikan jarak antar bagian serta pemisahan antara fitur utama dan konten promosi agar tampilan lebih rapi dan ringan dilihat. Tidak adanya indikator proses pada fitur ini. Ukuran teks yang terlalu kecil. Beberapa teks pada aplikasi itu terutama pada bagian bawah halaman memiliki ukuran huruf yang lebih kecil. Hal ini mengurangi kenyamanan visual dan membuat pengguna sulit membaca informasi yang dengan jelas. Sebaiknya ukuran teks diperbesar agar tetap mudah dibaca di bagian ukuran layar tanpa mengganggu tata keseluruhan. Ikon yang kurang menonjol di mode gelap. Beberapa ikon warna putih tidak terlihat jelas ketika mode gelap diaktifkan. Kurangnya kontras antara ikon dan latar belakang menyebabkan pengguna kesulitan mengenali fungsi ikon tertentu. Untuk memperbaikinya, pengembang perlu menambahkan efek cahaya lembut atau outline agar ikon tetap jelas dalam mode tampilan apapun. Frekuensi yang berlebihan ini seperti ini, ada iklan judul. Kemunculan iklan yang berlebihan menjadi salah satu faktor masalah utama dalam aplikasi itu. Iklan ini muncul di berbagai bagian. Bahkan saat pengguna sedang fokus mengenai foto, beberapa iklan juga tidak relevan atau tidak sesuai etika. Solusi yang dapat diterapkan adalah mengurangi frekuensi iklan, menampilkan iklan hanya pada waktu tertentu, misalnya setelah proses penyimpanan, serta melakukan penyaringan konten iklan agar tetap aman dan pantas untuk semua pengguna. Jadi mungkin itu sedikit presentasi analisis user UI dari aplikasi itu. Selanjutnya saya ingin mempresentasikan dari site mapping aplikasi GoGo, yaitu pada tahap pertama ada manajemen akun pengguna yang berisikan registrasi pengguna. Ini dikhususkan untuk pengguna atau mahasiswa yang baru pertama kali menggunakan aplikasi GoGo. Fitur lupa password, ya ini fungsinya ketika pengguna lupa dengan password yang telah dibuat. Pilihan login yaitu berisi login mahasiswa, manajer operasional, dan login admin. Bab kedua yaitu ada mahasiswa yang berisikan data profil akun pengguna. Riwayat pemesanan ini berisikan detail tiket dan status perjalanan. Bab tiga yaitu manajemen kendaraan yang berisikan data kendaraan. Data kendaraan ini mencakup jenis kendaraan, kapasitas penumpang, dan kondisi kendaraan. Lalu yang kedua ada sopir yang mencakup nama sopir, nomor telepon, dan jadwal kerja. Yang ketiga ada jadwal operasional yang mencakup waktu keberangkatan, rute yang dijalankan, shift sopir. Yang keempat adalah pelacakan kendaraan yang mencakup posisi terkini dan status perjalanan baik berangkat maupun dalam perjalanan. Lalu bab yang keempat, pemesanan yang berisikan data pemesanan, pembayaran. Pembayaran ini mencakup metode e-wallet, transfer atau tunai, lalu status menunggu berhasil dan gagal. Yang kedua yaitu detail kursi yang berisikan nomor kursi, status tersedia maupun berpesan. Lalu yang ketiga yaitu riwayat transaksi yang berisikan bukti pembayaran dan tanggal pembayaran. Lalu bab yang
Dalam bagian kelima itu jadwal dan perjalanan. Yang berisikan jadwal harian, perjalanan aktif, status operasional, riwayat perjalanan, dan estimasi waktu tiba. Yang keenam adalah rute dan halte. Yang berisikan data rute, titik naik atau penjemputan, titik turun, lokasi kampus atau gedung fakultas, dan jadwal keberangkatan. Yang ketujuh yaitu admin transportasi yang berisikan kelola mahasiswa yang menjangkau verifikasi data dan akses akun. Yang kedua itu kelola kendaraan yang mencakup tambah atau edit data armada. Lalu yang kedua adalah pengaturan kapasitas dan kondisi. Poin ketiga adalah kelola rute yang mencakup tambah atau edit rute, titik naik dan titik turun. Yang keempat adalah kelola jadwal yang mencakup penyesuaian waktu operasional dan shift sopir. Yang kelima yaitu kelola pembayaran yang mencakup verifikasi bukti pembayaran dan pembuatan laporan transaksi. Selanjutnya yaitu notifikasi dan informasi yang berisikan pemberitahuan jadwal, pengumuman sistem, dan pesan individu. Lalu bagian selanjutnya adalah keamanan dan log sistem, yaitu berisikan aktivitas login transaksi, dan backup data. Lalu yang terakhir adalah laporan dan analitik yang berisikan laporan harian, laporan keuangan, analitik penggunaan, dan ekspor data. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis UI UX saya, yaitu aplikasi TikTok. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang ini, TikTok adalah aplikasi media sosial berbasis video pendek yang memungkinkan digunakan untuk pengguna untuk membuat video, mengedit video, dan membagikan konten kreatif secara cepat dengan durasi yang singkat. Aplikasi TikTok ini sebagai media penghibur pengguna dengan menampilkan video yang melalui halaman utama atau yang sering disebut FYP. TikTok juga sebagai sarana promosi dan komunikasi sosial. Banyak user atau pengguna memanfaatkan platform ini termasuk sebagai platform e-commerce, sarana komunikasi, media edukasi, dan alat promosi bisnis. Dengan ini, TikTok mempengaruhi bagaimana cara user atau pengguna berbelanja, berkomunikasi, dan berbisnis. Tujuannya yaitu menganalisis aspek UI UX dari aplikasi TikTok dan mengidentifikasi masalah dan memberikan solusi berdasarkan prinsip desain dan prototypingnya. Yang pertama di sini ada hasil penelitian. Yang pertama ada analisis user interface atau antarmuka pengguna yaitu UI. Tampilan UI TikTok didominasi oleh warna hitam dan putih, sehingga memberikan kesan modern, minimalis, dan fokus pada konten video. Untuk elemen-elemennya, seperti icon like, comment, share, ditempatkan di sebelah sisi kanan, sehingga tidak mengganggu tampilan video. Konsistensi visual pada setiap halaman terlihat jelas melalui penggunaan icon yang proporsional serta pemilihan font yang mudah dibaca. Secara keseluruhan, UI TikTok sudah ditata rapi dan mendukung kenyamanan visual pengguna. Seperti ini contoh dari icon-icon TikTok yang tidak mengganggu tampilan video utama. Lanjut, pada analisis user experience, dari aspek UX, TikTok memberikan pengalaman pengguna yang sederhana dan mudah dipahami. Pengguna baru bisa langsung memakai aplikasi tanpa perlu mempelajari cara kerja fitur-fitur dasarnya terlebih dahulu. Akses menuju fungsi utama seperti menonton video, berkomentar, atau membuka profil juga berjalan dengan alur yang jelas dan mudah untuk diikuti. Aplikasi ini memberikan respon visual yang baik, misalnya perubahan warna pada icon ketika pengguna menekan tombol like atau suka, seperti contoh di sini. Ini ketika kita menekan tombol like, maka warna tombol like akan berubah. Dan itu sehingga memberikan tanda yang jelas. Meski begitu, beberapa fitur seperti TikTok Shop dan menu pengguna pengaturan akun tidak begitu tampak jelas sehingga memerlukan waktu lebih untuk ditemukan. Namun secara keseluruhan, TikTok tetap mampu memberikan pengalaman yang nyaman dan tanpa
banyak kendala bagi penggunanya. Lanjut pada analisis masalah dan solusinya. Dari hasil pengamatan terdapat beberapa kendala dalam pengguna aplikasi. Yang pertama, beberapa fitur tambahan seperti TikTok Shop maupun pengaturan akun tidak tampil secara jelas, sehingga pengguna harus mencari lebih dalam untuk menemukannya. Untuk solusinya, TikTok dapat menambahkan ikon atau tulisan yang lebih informatif pada fitur tambahan agar lebih mudah diakses. Untuk masalah yang kedua yaitu fitur komentar masih memiliki keterbatasan karena tidak tersedia pilihan untuk mengedit komentar setelah diposting. Contohnya ketika kita mengetik dan itu kan pasti ada typo ya. Contohnya ini semangat, harusnya kan semangat. Nah, untuk sarannya, TikTok dapat menambahkan fitur edit agar pengguna memiliki kontrol lebih baik terhadap interaksi mereka, agar memperbaiki typo pada pengetikannya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya ingin mempresentasikan hasil subtyping saya, yaitu aplikasi Baik AI Access yang sudah saya ambil dari hasil wawancara kemarin. Pada menu utama yaitu ada login atau registrasi. Yang pertama ada menu login di mana menginputkan email dan nomor telepon atau nomor telepon. Lanjut memasukkan password. Jika pengguna belum mempunyai akun, dapat mendaftar atau registrasi dengan cara isi data pribadi seperti nama, nomor identitas, dan lain sebagainya. Dan memasukkan password atau kata sandi, lalu akan menerima masukan kode OTP. Jika sudah semua, maka verifikasi akan berhasil. Lanjut ke menu selanjutnya yaitu beranda. Ketika kita sudah login, maka akan masuk ke dalam beranda yang terdapat menu saldo pembayaran. Itu ada KAI Pay, scan, top up, dan riwayat pembayaran. Lanjut ada menu jenis kereta yaitu antar kota, lokal, komuter, dan lain sebagainya. Dan akan terdapat iklan atau promo. Selanjutnya pada menu pemesanan tiket yaitu memasukkan tujuan kita ingin kemana dan jadwal kereta. Selanjutnya memilih jenis kereta. Ada antar kota, lokal, komuter, CRD, bandara, atau wush. Dan selanjutnya, jika sudah mengisi jumlah penumpang, biasanya ada dewasa atau anak-anak. Lanjut isi data penumpang, ada nama pengguna, nomor identitas. Lanjut metode pembayaran bisa melalui e-wallet atau kartu debit. Jika sudah, maka akan keluar etiket atau kode bookingnya. Lanjut menu selanjutnya yaitu profil pengguna, di mana terdapat identitas pengguna seperti nama pengguna, nomor identitas, alamat pengguna, dan jenis kelamin. Lanjut pada pesan bantuan yaitu ada FAQ, telepon, Twitter, dan chat. Pada telepon ini kita dapat meminta bantuan terdapat pada nomor telepon KAI Access. Lanjut pada menu selanjutnya yaitu riwayat transaksi. Riwayat transaksi ini meliputi kode pemesanan, jenis kereta, tujuan kereta, total pembayaran, dan tanggal transaksi. Lanjut menu notifikasi yaitu notifikasi real time yang terdapat di mana bukti pembayaran transaksi dan penundaan jadwal. Sekian terima kasih dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.